Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Sobat Ngoding Pemula. Oke, kali ini kita akan membuat atau memperkenalkan bagaimana cara membuat website yang sangat sederhana yang memanfaatkan beberapa elemen. Nah, teman-teman, bagi yang teman-teman yang yang ingin mempelajari bagaimana website itu dibangun, teman-teman silahkan kunjungi di playlist video punya Sobat Ngoding. Di sini ada project diskusi programmer pemula. Di sini banyak video yang teman-teman bisa manfaatkan, bisa tonton teman-teman sampai teman-teman menguasainya. Kalau semisal teman-teman butuh pencerahan, boleh teman-teman gabung di Telegram channel atau Telegram grupnya ya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Mari kita gunakan yang namanya kode pen untuk mengatasi kesulitan atau untuk mempelajari membuat website atau mengembangkan sebuah website. Nah, teman-teman di sini tinggal login aja. Kalau misalnya belum mendaftar, silahkan mendaftar menggunakan Google ya. Oke, login with Google seperti ini. Oke, kemudian lanjutkan. Kalau misalnya sudah muncul di tahap seperti ini. Oke, dan kita akan bertemu dengan 3 halaman seperti ini ya. Oke, karena ini baru akunnya, maka kita gunakan atau klik tombol let's go. Oke, kalau di laptop atau komputer tampilannya kan seperti ini. Beda halnya kalau misalnya teman-teman menggunakan yang namanya HP ya, menggunakan handphone. Nah, di sini kalau di laptop ini ada tutorial tuh, ada contoh yang dia buat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita gunakan handphone, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nanti ini berbeda, tapi ini ke bawah ya, bukan ke samping. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman menggunakan HP seperti ini. Oke, di sini kita mulai saja. Kita buat new pen. Di sini klik yang warna hijau ini. Kita buat new pen, kemudian kita lip saja yang ini. Kemudian di sini kita akan mulai membangun sebuah elemen, dimana dimulai di kotak di box HTML. Di sini kita mulai mengetikkan yakni div ya, div. Oke, bentuknya kurang besar ya, div, kemudian kelas seperti ini, kemudian item seperti ini, dan kita tutup divnya. Oke, saya perlu jelaskan dulu sebentar ya. Jadi yang namanya elemen ini namanya elemen ya. Elemen namanya div. Nah, div ini namanya division. Ini sebetulnya bentuk elemen dasarnya seperti ini. Nah, bentuk dasarnya seperti ini. Div. Nah, kedua div ini memiliki nama. Yang pertama ini disebut dengan opening tag. Opening tag ini biasa digunakan untuk memperkenalkan si browser bahwa ini adalah opening tag atau tag pembuka daripada elemen. Nah, kalau yang ini namanya closing tag. Seperti ini ya. Nah, jadi satu elemen ini harus memiliki pembuka dan penutup. Nah, jadi nanti masing-masing elemen itu harus satu pasang ya, kecuali elemen input dan elemen image. Nah, jadi kalau kita membuat div ini harus satu pasang. Teman-teman harus benar-benar diperhatikan bahwa ini tidak boleh kurang ya. Nah, kemudian yang sesuai dengan contoh yang tadi kita garap, yaitu adalah menggunakan kelas, kemudian sama dengan, kemudian kita isi dengan tanda petik 2 dan kita masukkan di sini item. Nah, oke, sudah jadi nih satu kelas item. Oke, saya kecilkan dulu. Nanti di sini belum muncul apapun ya. Jangan heran atau jangan takut, di sini belum muncul apapun. Oke, saya ngerasa kurang nyaman ya teman-teman. Saya perbesar aja ya. Yang penting teman-teman sudah tahu posisinya masing-masing ini gimana ya. Oke, saya ingin merubah tampilannya dulu biar ke samping seperti ini. Oke. Jadi yang ini, yang kelas item ini dia ada di opening tag ya. Kita pindahkan ke atas kan Pak, seperti ini.
yang ini ada di closing text. Oke. Nah, nanti di dalam satu elemen ini kita bisa memuat berupa atau berbagai macam elemen. Kita muat lagi di sini namanya div lagi seperti ini ya. Div seperti ini. Dan kemudian di div ini kita tambahkan kelas lagi seperti ini. Kita tambahkan namanya item seperti ini. Oke. Nah, ini tidak akan muncul di sini karena kita belum kasih dia baju ya. Jadi nanti kita kasih baju dulu. Di sini kita kasih bajunya. Di mana? Di CSS. Nah, di CSS yang harus kita kasih baju adalah setiap item, setiap elemen ya. Setiap elemen yang ada di dalam HTML ini kita wajib pakaiin baju. Nah, baju pertama kita gunakan untuk yang kelas item dulu. Oke, kita gunakan titik sebagai notasi bahwa ini adalah kelas ya. Kalau misalnya nanti di sini tuh ada properti lain namanya ID. Nah, seperti ini tuh misalnya di sini item juga. Nah, ini beda caranya ya. Kalau yang kelas kita pakai titik, kalau yang ID kita pakai hashtag seperti ini untuk memulainya. Nanti tetap diikuti nama ID-nya juga nama kelasnya. Nah, seperti ini bentukannya. Oke, karena di sini kita belum menggunakan ID, kita hapus dulu aja ID-nya, kita gunakan kelas saja. Oke. Nah, di HTML setiap yang berpasangan itu adalah elemen. Nah, kemudian di CSS setiap elemen itu bisa langsung diambil dengan yang namanya selektor seperti ini ya. Jadi kalau yang seperti ini selektor untuk kelas, diawali dengan titik depannya. Kalau misalnya dia tidak memiliki kelas bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan div seperti ini. Nah, seperti ini ya, kurung kuraba buka dan tutup, kita enter. Bisa saja. Namun kelemahannya nanti kalau misalnya kita menggunakan beberapa div di dalam satu elemen, nanti kita bingung karena setiap div itu akan diberikan penggayaan seperti yang sudah dituliskan. Misal begini, kita kasih nama background misalnya brown gitu ya. Nah, kemudian kita beri width-nya itu 30 deh, 30 pixel, dan height-nya 30 pixel. Nah, seperti ini. Nanti ini sebetulnya ada dua div ini kita buat ya. Ini katakan misalnya kita buat untuk apa ya? Nah, untuk div nih. Misalnya kita tambahkan lagi divnya di sini ya. Misalnya div, kemudian sini juga div. Oke. Nah, divnya ada dua tuh. Divnya ada dua di sini hasilnya tuh. Dipotong sama garis ya, kelihatan ya, tuh kepotong sama garis. Ini dua, tapi kenapa warnanya sama semua? Nah, karena yang kita ambil di sini nama divnya ya, nama elemennya. Nah, sekarang untuk membedakan itu kita butuh namanya kelas atau ID. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan kelas, maka kita coba untuk menggunakan kelas. Oke, item ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita titik, kita item. Jadi nanti yang warnanya merah cuma satu ya. Nah, di sini kita ganti atau kita tambahkan kelasnya yaitu items. Oke, sekarang kita buat di sini misalnya dia itu 90% atau 100% deh kita buat biar panjang dia ya. Nah, 100% itu seperti ini tuh. Full ya. Kemudian height-nya kita buat misalnya 100 vertical height ya. Vertical height ini dia memenuhi satu halaman, atau misalnya kita mau kasih 90 aja nggak apa-apa. 90 pH. Oke, nah nanti dia seperti ini. Tapi ini kayaknya warnanya terlalu tua ya, terlalu tajam ke mata. Kita ganti misalnya warnanya yang adem aja deh. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti atau misalnya seperti ini deh. Nah, ini agak mudah nih. Oke. Jadi nanti si item ini dia tidak lagi memberikan semua warna kepada div-div yang ada di dalamnya karena kita hanya menggunakan kelas. Oke, sekarang kalau misalnya kita tambahkan items di sini, kelas items, kemudian kita kasih backgroundnya itu warna putih ya, kemudian kita ukur lebarnya itu sebesar sebesar misalnya 200 pixel, kemudian height-nya juga 200 pixel. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, sekarang jangan kita kasih 200 pixel deh. Kita kasih misalnya 120 pixel. Yang ini kita kasih 60 pixel.
Oke, ini kita sudah punya nih ya. Nah, sekarang supaya ini terlihat ada di dalam, maka kita butuh sesuatu yang bisa kita gunakan. Nah, kembali lagi ke bagian yang item, kita tambahkan di bawah 90 pH ini namanya adalah padding. Nah, padding seperti ini, padding ya. Kita tambahkan di sini misalnya 10 px, titik komanya jangan lupa. Oke, nah sekarang sudah nampak ada di dalam. Nah, permasalahannya adalah kita kasih ini 120 deh ya, 120 pixel. Ternyata ini panjang banget 120. Kenapa aja bisa panjang kayak begini? Ternyata ini adalah dua ya, dua div seperti ini. Jadi kita butuh jarak nih antara div yang satu dan div yang satunya lagi. Nanti di sini kita tambahkan margin seperti ini, margin 5 pixel. Nah, kita pisahkan, ya kan? Ada nih marginnya. Jadi margin ini untuk memberikan jarak atas, bawah, kanan, kiri. Nah, kalau misalnya kita mau kasih atas aja, di sini kita tambahkan margin top. Berarti kiri kanannya enggak, bawahnya juga enggak. Tapi kalau misalnya kita mau kasih global, nah marginnya kita tambahkan 5 pixel di bagian items. Oke, karena ini baru 2, maka kita butuh satu lagi. Oke, ini jadi 3 nih. Kemudian kita tambahkan satu lagi menjadi 4 seperti itu. Nah, ini kalau di laptop tuh gampang ya, kita tinggal Ctrl C Ctrl V gitu. Ini sudah jadi 4. Nah, tapi kalau misalnya di handphone teman-teman harus seleksi dulu, disalin, digandakan ya. Oke, nah kemudian ini sudah 4, tapi sayangnya tidak tidak ke samping gitu, karena kan yang kita butuhkan itu ke samping ya. Oke, nah sekarang kita kesampingkan. Bagaimana caranya? Nah, untuk menyampingkan ini tuh mudah sekali ya. Teman-teman buat di sini di bagian item, di atas ataupun di bawah itu boleh aja. Kita tambahkan di atas aja ya. Di sini namanya display. Displaynya itu adalah kita tambahkan inline block. Coba, sorry, jangan di sini ya. Di sini ternyata nih. Kita tambahkan sebentar. Ya, di sini. Display block inline. Coba kita lihat. Oh, masih sama ya. Kalau nggak gini aja deh. Di sini kita tambahkan yang namanya, jangan display inline, display grid. Nah, seperti ini. Jadi kalau grid ya, kalau grid nanti ini kita nggak usah pakai. Udah nggak apa-apa, pakai aja deh ya. Oke, nanti setelah ini kita buat di sini grid template column seperti ini. Kemudian kita tambahkan repeat. Kemudian di sininya kita tambahkan auto fit, dan di sini kita tambahkan min max 200 px, 1 fr. Oke, kita lihat. Nah, mereka langsung ke samping tuh ya. Mereka langsung ke samping. Kemudian kita coba buang paddingnya. Kalau paddingnya dibuang seperti ini. Oke, kita jangan buang padding, berarti yang harus kita buang adalah tingginya. Oke, kita buang tingginya ya. Height itu adalah tinggi. Oke, kemudian kita tambahkan ini sebanyak 12. Oke, ini baru 4. Kita blok 4-4-nya. Kita tambahkan ke bawah 8 dan 12. Oke, sekarang kita sudah punya 12 item. Mereka ke samping 4, ke bawah 3. Oke, udah selesai ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menginisiasinya? Kita coba tambahkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11 dan 12. Oke, tapi angkanya di sini, nggak di tengah. Tenang ya, kita buat angkanya harus di tengah. Oke, marginnya kita buang, yang ini kita gantikan menjadi gap. Di sini gapnya 0,5 rem. Oke, setelah kita kasih gap, ini akan jadi memiliki gap. Atau misalnya gapnya kurang, kita kasih 1 aja seperti ini. Ya, ini agak renggang tuh. Nah, sekarang bagaimana dengan tulisan yang ada di sini? Oke, ini kita tidak perlu menambahkan width dan height.
Di sini kita tinggal tambahkan saja padding seperti ini 20 pixel misalnya. Seperti ini jadinya ya. Atau misalnya kurang 40 pixel juga nggak apa-apa. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian nanti teksnya kita buat di tengah. Ada namanya text align seperti ini. Text align, kemudian isinya center. Oke, setelah dibuat center ini akan langsung ke tengah. Dan sekarang kita tambahkan misalnya kita mau menambahkan ukuran font karena ini terlalu kecil ya. Kita tambahkan di sini font size misalnya 30 pixel. Oke, besar ya. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Jadi kalau misalnya kita kecilkan dia langsung otomatis ke bawah. Oke, nah ini sudah jadi ya. Oke, dan sekarang kita tinggal tambahkan border radiusnya ya. Border radius boleh 10 pixel. Ting, keren. Dan di sini border radius 10 pixel. Ting, oke, nice ya. Nice dong, masa iya enggak. Oke, misalnya kita mau rubah warna tulisannya jadi warna merah. Kita tuliskan saja di bagian yang items ya. Yang items di sini kita tambahkan di sini color misalnya red. Oke, selesai. Oke, itu dia tutorial untuk membuat display daripada elemen-elemen yang di pengembangan web ya atau website. Oke, teman-teman misalnya di sini 100% tuh kurang kelihatan ya ujungnya ya. Kita jadikan 90% aja nggak apa-apa. Sorry seperti ini. Nah, 90% ya. Tapi ini nggak ke tengah, tengahnya gimana? Kita tambahkan di atasnya ini namanya body seperti ini. Kemudian posisinya adalah kita buat display grid seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini place items center. Oke, ke tengah ya. Nah, ini dia. Sudah selesai ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.